Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi integral rangkap 2. Kali ini kita mempelajari momen dan pusat massa. Karena ini masih integral rangkap 2, benda kita itu masih dianggap benda yang tipis. Ya, benda tipis itu maksudnya seperti kertas, ya, kertas. Nah, misalkan kita punya sebuah benda seperti ini, ya. Kemudian ada beban di atasnya, penumpangnya ini, tentu saja kalau tempat massa-massa ini berada dianggap diabaikan ya masanya dibanding massa daripada M1, M2, M3 ini. Maka supaya ini setimbang, di manakah posisi titik ini harus ditempatkan supaya ini tidak bergerak ke kanan maupun tidak bergerak ke kiri. Nah, kita mulai dengan massa total. Jadi total massa menurut integral rangkap 2 ini seperti ini. Massa total sama dengan integral double integral dari delta dA. Delta ini adalah kerapatan dari benda kita nanti, ya. Kemudian momen pertama atau momen torsinya terhadap sumbu X didefinisikan sebagai ini Y, jadi integral rangkap Y, kemudian kerapatannya dikali dA. Kemudian momen pertama terhadap sumbu Y didefinisikan sebagai integral rangkap 2 dari X kali delta dA. Ingat dA di sini boleh dx dy, boleh dy dx, ya, tergantung mana yang memudahkan untuk menyelesaikan persoalan. Kemudian delta itu adalah densitas suatu benda. Satunya kilogram per meter persegi. Biasanya kita mendengar densitas itu kan kilogram per meter kubik. Nah, itu yang benda segitiga, benda 3 dimensi. Benda kita di sini masih kita anggap benda yang 2 dimensi, benda tipis seperti kertas, ya. Papan yang sangat lebar pun bisa kita asumsi sebagai benda yang 2 dimensi. Misalnya kita biasanya membeli kertas, ingin membeli kertas misalnya kertas HVS atau kertas A4 ukuran 70 atau 80, misalnya ukuran 80. Nah, 80 itu artinya di situ ada tertulis 80 GSM. GSM itu artinya 80 gram per meter persegi. Ya, 80-nya ini adalah densitas daripada kertas itu. Ya, kebetulan densitasnya konstan, ya. Nah, sementara kalau kasus kita di sini kemungkinan bisa konstan, bisa juga tidak konstan densitasnya, ya, tergantung posisi. Nah, pusat massa didefinisikan seperti ini, ya. X bar, ya, artinya titik koordinatnya dalam arah X itu adalah MY, jadi momen pertama terhadap Y dibagi dengan massa. Kemudian koordinatnya dalam arah Y itu adalah momen pertama terhadap X dibagi dengan massa total. MY dari sini, M dari sini, MX dari sini, M dari sini, ya. Oke. Kemudian momen kedua atau momen inersia, ya. Ini terhadap sumbu X didefinisikan seperti ini. Jadi Y kuadrat, kemudian kerapatan dA. Terhadap sumbu Y didefinisikan seperti ini, double integral X kuadrat, kerapatan dA. Kemudian momen inersia terhadap sumbu simetri atau disebut dengan momen polar, jadi didefinisikan sebagai I0, ya. I0 itu sama dengan IX tambah Y. Jadi nanti kalau sudah dapatkan berapa nilai X, nilai Y-nya juga kita masukkan, ya, maka kita dapatkan nilai I0-nya atau momen polarnya. Ya, kalau secara rumus, kalau ini kita jumlahkan, ini akan menjadi I0 sama dengan, ya, integral dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian delta XA dA, ya. Tapi ngapain kita mau di sini, nanti kalau kita hitung satu-satu persatu ininya, IX-nya berapa, Y-nya berapa, baru kita masukkan ke sini. Ini akan lebih mudah. Kemudian jika kerapatannya konstan, seperti kertas tadi di atas ini kan kerapatannya konstan, bukan fungsi dari posisi, maka pusat massa dari benda tersebut disebut dengan sentroid. Ya, jadi kalau deltanya tidak konstan, kita tidak sebut dengan sentroid, cukup kita sebut dengan pusat massa. Contoh, ya, sebuah lamina. Lamina ini plat tipis, ya, seperti gambar di bawah. Nanti akan ada gambarnya. Mempunyai kerapatan. Nah, ini kerapatan deltanya XC. Batas-batasnya dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Mestinya kalau fungsinya sudah jelas begini, saya tidak sebut pun gambar di bawah, atau saya tidak gambarkan pun
mestinya mahasiswa bisa menggambar sendiri, ya. Hitung massa, pusat massa, momen pertama dan momen inersia atau momen kedua dari lamina tersebut. Nah, ini dia gambarnya, ya. Oke. Nah, kita kerjakan satu persatu. Pertama, kita hitung pusat massanya. Jadi, massa totalnya dulu. Ingat, massa totalnya tadi adalah integral lipat 2 delta, ya, XE kemudian DA. Nah, DA-nya boleh dx dy, jadi DA ini boleh dx dy, atau boleh juga dy dx. Nah, kalau kita lihat di sini, ini y sudah fungsi x. Jadi, mendingan kita pakai dy dx, artinya supaya tidak konversi lagi, ya, karena keduanya boleh. Jadi, boleh x dx dy, boleh dy dx, ya. Nanti silakan coba sendiri kalau bagaimana kalau dia nanti urutannya dx dy. Nah, sekarang kita pakai dy dx. Jadi double integral, ya. Ini dulu deltanya, yang delta di dalam sini, yang dy dx ini dy-nya, deltanya xe, kemudian dy dx, batasnya dari 0 sampai x pangkat 2/3, kemudian batas x dari titik x sama dengan 0 sampai titik x sama dengan 8. Kemudian menyelesaikannya adalah kita selesaikan dulu yang bagian dari dalam, yang ini dulu kita selesaikan, ya. Jadi kalau saya selesaikan di sebelah sini, itu menjadi integral 0 pangkat x pangkat 2/3. Kemudian terhadap y, maka x-nya saya taruh di luar, ya. Kemudian integral dari y itu adalah setengah y kuadrat, ya. Kemudian batasnya dari 0 sampai x pangkat 2/3. Y-nya kita ganti, x pangkat ini ada per 2. Y-nya kita ganti menjadi X pangkat 2/3. Kemudian kita pangkatkan lagi 2. Ini menjadi X per 2. X pangkat 4/3. Ya, ini X per 2, ini X. Nah, kemudian kita selesaikan karena dasarnya dasarnya sama, maka ini menjadi setengah X pangkat 1 ditambah 4/3 atau setengah X pangkat 7/3. Lalu ini kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan. Jadi M sama dengan integral 0 sampai 8. Kemudian jangan lupa di depannya, ya, tidak ada ya. Jadi ini satu kesatuan kita ganti, ini menjadi tinggal setengahnya saya ini X pangkat 7/3 dx. Ini sudah integral biasa, ya. Anda selesaikan, masukkan ke sini, dapatkan, ya, 153,6. Jadi masukkan batas-batasnya dari 0 sampai 8. Itu massa totalnya. Kemudian momen terhadap sumbu X, atau momen pertama, ya. Momen pertama, atau momen inersia, ya. Terhadap sumbu X, ya. Ini dia rumusnya. Terhadap sumbu X, Y kali delta, ya, dy dx. Urutan integralnya kita tidak usah rubah, dy dx, supaya tetap sama di atas batas-batasnya, ya. Batas 0 sampai X pangkat 2/3, kemudian batas X dari Y sama dengan 0 sampai Y pangkat X pangkat 2/3, dan kemudian dari X sama dengan 0 sampai X pangkat 8. Sama dengan caranya sebelumnya, kita selesaikan dulu yang di dalam. Hasilnya itu baru kita masukkan lagi integral 0 sampai 8 dx, masukkan hasil ini, maka dengan demikian nanti Anda akan dapatkan sama dengan 341,33. Maka momen pertama terhadap sumbu Y kita dapatkan, ya, sorry, ini tadi M, ya, ini masih ada momen terhadap sumbu Y, kita dapatkan lagi Y, maka ini adalah X. Kalau tadi X, ini adalah Y. XY-nya adalah deltanya, ya. Kemudian urutan integralnya sama, ya, sebelumnya. Lalu kita selesaikan dari dalam dulu, masukkan angkanya. Setelah selesai, baru hasilnya itu kita integralkan terhadap X. Kemudian masukkan batasnya dari 0 sampai 8, diperoleh hasil 945,23. Maka akan didapatkan pusat massa seperti ini, ya. X, MY per M. MY-nya tadi kita peroleh, ya. MY-nya sebesar 945, sekian, kemudian M-nya 153, sekian. Masukkan angkanya, kita peroleh 6,15. Kemudian pusat massa, ya, koordinat dalam area Y, ini koordinat dalam area X, ini koordinat dalam area Y. Ini MX per M, MX yang kita masukkan, ya. MX-nya itu sekitar 341, ya, masukkan M-nya, baru kita dapatkan seperti ini, ya. Kemudian momen inersia terhadap sumbu X, ya.
momen ini tersumbu X, atau ini momen kedua ya, momen kedua. IX-nya, ingat kalau X seperti ini Y kuadrat, kemudian deltanya, batas-batasnya semua sama, urutan atau cara pengerjaannya sama ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam sini. Ya. Kemudian masukkan batasnya, hasilnya kita masukkan kembali di sini, lalu integralkan terhadap X, kemudian masukkan batas-batas dari 0 sampai 8. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian terhadap sumbu Y, momen kedua terhadap sumbu Y, kita dapatkan seperti ini, rumus-rumusnya, masukkan, lalu kita peroleh seperti ini. Kemudian momen inersia terhadap titik asal atau momen polar, maka kita tinggal jumlahkan. Jadi I0 sama dengan IX tambah IY. Masukkan ini, ya, masukkan ini, maka hasilnya adalah 7021,71. Ya, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.